kembali di channel saya, Feral_Channel. Edisi kali ini kita ada di dalam Bastory Hukum. Di sini kita akan membahas terkait dengan informasi dan isu-isu hukum terbaru. Kita akan belajar bersama. Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, pastikan bahwa kalian harus subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik yang akan terus saya bagikan kepada kalian semua. Hari ini kita akan membahas spesial terkait dengan pembatasan sosial berskala besar yang sementara dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi teman-teman semua, mendengar pembatasan sosial berskala besar, tentu ini bukan hal baru yang sementara dibuat oleh pemerintah. Tetapi jauh sebelum itu, pada tahun 2018, pemerintah dan DPR telah sepakat membentuk yang namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di dalam undang-undang tersebut mengatur 4 respon yang harus diberikan oleh pemerintah ketika suatu wilayah telah terpapar atau telah diserang oleh suatu wabah. 4 respon tersebut adalah karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Namun, pada case kali ini, pemerintah lebih memilih memakai kebijakan pembatasan sosial berskala besar ketimbang ketiga hal tadi. Lalu, mekanisme tersebut dituangkan oleh pemerintah di dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar untuk dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2020. Di dalam peraturan pemerintah yang ditekan oleh Presiden Jokowi tersebut, ada beberapa item yang harus dipenuhi oleh suatu daerah ketika ingin menetapkan wilayahnya sebagai daerah dengan pembatasan sosial berskala besar. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama adalah syarat. Ada syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu wilayah ditetapkan sebagai daerah dengan pembatasan sosial berskala besar. Syarat yang pertama yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut adalah terkait dengan jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit di tempat tersebut meningkat dan telah menyebar secara signifikan ke beberapa wilayah. Syarat yang kedua adalah terkait dengan terdapat kaitan epidemiologis atau kaitan faktor-faktor penyebaran virus tadi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Dua syarat tadi menjadi patokan untuk bagaimana menetapkan suatu wilayah sebagai daerah dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, ketika suatu wilayah dirasa telah memenuhi dua syarat tadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Di dalam hal ini, peraturan tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, atau wali kota, memiliki kewenangan untuk mengusulkan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ya, tentu dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. Dan juga teman-teman semua, di dalam peraturan ini bukan saja gubernur, bupati, atau wali kota, tetapi dalam hal ini ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga diberikan kesempatan untuk mengusulkan kepada Menteri Kesehatan terkait dengan suatu wilayah yang dianggap harus ditetapkan status PSBB tersebut. Maka ketika Menteri Kesehatan menerima usulan tersebut, tentunya berdasarkan amanat dari peraturan ini haruslah dengan memakai pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pertimbangan tersebut mengacu pada beberapa dasar pertimbangan yang diatur juga di dalam peraturan ini. Pertimbangan tersebut adalah seperti pertimbangan terkait epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan juga pertimbangan pertahanan dan juga keamanan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Menteri Kesehatan harus menetapkan suatu wilayah sebagai wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar. Berdasarkan amanat tersebut, maka pembatasan sosial berskala besar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar. Dengan demikian,
ketika telah ditetapkan dan harus dilaksanakan, wilayah tersebut secara otomatis telah disebut sebagai wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar. Ketika suatu wilayah telah ditetapkan sebagai wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar, tentu akan memiliki beberapa risiko dan juga beberapa akibat. Di dalam Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, terkhususnya di dalam pasal 9 ayat 1, menjelaskan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, yang mana salah satu item tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tersebut adalah terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Tentu ada dampak atau ada semacam sanksi yang disediakan oleh pemerintah. Maka teman-teman semua, di dalam Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93 menjelaskan bahwa ada ancaman pidana bagi orang-orang yang sengaja melanggar kekarantinaan kesehatan itu sendiri atau tidak mematuhi, dengan kata lain. Salah satunya yaitu pidana 1 tahun penjara dan juga denda sebesar 100 juta rupiah bagi orang yang melanggar ketentuan kekarantinaan kesehatan itu tadi. Dengan demikian teman-teman, ketika hari ini Maluku telah ditetapkan sebagai suatu wilayah dengan pembatasan sosial berskala besar, maka ada kewajiban hukum bagi setiap warga negara, terkhususnya di Maluku, untuk mematuhi yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar tadi. Terima kasih. Ketika kalian semua merasa bahwa konten ini menarik untuk diketahui oleh orang lain, silakan share dan bagikan konten ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan pengalaman yang sama, mendapatkan informasi-informasi menarik dari Pastori Hukum kali ini.